Halo, saya Malinda Sandra Herlita dari kelas A dengan NIM 014 dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Binasehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Di video kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Lalu apa ya diabetes mellitus itu? Yuk kita bahas. Definisi diabetes mellitus. Menurut American Diabetes Association atau ADA tahun 2010, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hipergligemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Selanjutnya, ada klasifikasi diabetes mellitus. Ada 4 klasifikasi nih. Ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe lain, dan ada diabetes mellitus gestasional atau disingkat dengan DMG. Tipe 1 dikenal dengan diabetes tergantung insulin karena sel-sel beta pankreas memproduksi insulin terlalu sedikit atau tidak memproduksi sama sekali. Penderitanya sekitar 5 sampai dengan 10%. Tipe 2 disebut dengan diabetes tidak tergantung insulin. Diabetes tipe ini berkembang ketika tubuh masih menghasilkan insulin tetapi tidak mencukupi. Penderitanya sekitar 90 sampai dengan 95%. Tipe lain. DM tipe lain disebabkan karena kelainan genetik, penyakit pankreas, obat, infeksi, antibodi, dan sindroma penyakit lain. DMG diakibatkan dari kombinasi kemampuan reaksi dan pengeluaran hormon insulin yang tidak cukup. Biasanya terjadi pada kehamilan, yaitu 2-5% dari seluruh jumlah kehamilan. Faktor risiko diabetes mellitus. Ada beberapa faktor nih yang perlu diperhatikan. Ada obesitas atau kegemukan, hipertensi, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, dislipidemia, faktor umur, faktor genetik, dan yang terakhir faktor alkohol dan rokok. Pembahasan kita selanjutnya adalah tanda dan gejala diabetes mellitus. Ada gejala utama atau akut, yaitu polipagia banyak makan, polidipsia banyak minum, poliuria banyak kencing atau sering kencing di malam hari, nafsu makan bertambah namun berat badan juga cepat turun, dan yang kelima mudah lelah. Pada gejala lain atau kronis, ada kesemutan, kulit terasa panas, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual pun menurun pada pria, dan pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin. Pembahasan selanjutnya adalah diagnosis diabetes mellitus. Diagnosis diabetes ini dapat ditegakkan melalui 3 cara. Yang pertama, jika keluhan klasik ditemukan, maka pemeriksaan glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Yang kedua, pemeriksaan glukosa plasma puasa lebih dari 126 dengan adanya keluhan klasik. Dan yang ketiga, dengan tes toleransi glukosa oral atau TTGO. TTGO mempunyai keterbatasan tersendiri, yaitu sulit dilakukan berulang-ulang dan dalam praktek sangat jarang dilakukan karena membutuhkan persiapan khusus. Selanjutnya adalah penatalaksanaan diabetes mellitus. Tujuan penatalaksanaan DM ada 3 nih. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu menghilangkan keluhan dan tanda DM, mempertahankan rasa nyaman, dan mencapai target pengendalian glukosa darah. Yang kedua jangka panjang, untuk mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati. Yang ketiga ada tujuan akhir. Tujuannya adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. Selanjutnya adalah
Penata laksanaan diabetes mellitus. Penata laksanaan yang pertama adalah diet. Diet maksudnya adalah perlu ditekankan pentingnya keteraturan dalam jadwal makan, jenis, dan jumlah makanan. Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang, yaitu karbohidrat 60 sampai dengan 70%, lemak 20 sampai dengan 25%, dan protein 10 sampai dengan 15%. Yang kedua adalah exercise dengan latihan fisik atau olahraga. Dianjurkan latihan secara teratur 3-4 kali dalam seminggu, dalam waktu kurang lebih 30 menit. Olahraga yang dianjurkan seperti olahraga ringan jalan kaki, biasa selama 30 menit. Yang ketiga adalah dengan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan pencegahan primer diberikan kepada kelompok masyarakat dengan risiko tinggi. Pendidikan kesehatan sekunder diberikan pada kelompok dengan pasien penderita diabetes mellitus. Sedangkan pendidikan kesehatan tersier diberikan kepada pasien yang sudah mengidap DM disertai dengan penyulit menahun. Yang keempat ada terapi farmakologis atau pemberian obat. Terapi farmakologis ini terdiri dari dua, yaitu dengan pemberian obat oral dan dalam bentuk suntikan insulin. Pembahasan selanjutnya adalah tentang komplikasi diabetes mellitus. Komplikasinya ada komplikasi akut dan komplikasi kronis. Di komplikasi akut dapat terjadi hipoglikemia, adalah kadar glukosa darah seseorang di bawah nilai normal, yaitu kurang dari 50. Dan bisa terjadi hiperglikemia, adalah apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba. Di komplikasi kronis dapat terjadi komplikasi makrovaskuler, adalah komplikasi yang umum berkembang pada penderita DM, seperti trombosit otak, mengalami PJK, mengalami gagal jantung kongesif, dan stroke. Di komplikasi kronis juga bisa terjadi komplikasi mikrovaskuler, adalah komplikasi terutama terjadi pada penderita DM tipe 1, seperti nefropati, diabetik retinopati atau kebutaan, neuropati, dan amputasi. Pembahasan yang selanjutnya adalah pencegahan diabetes mellitus. Pencegahan diabetes mellitus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pencegahan primordial. Pencegahan primordial pada penyakit diabetes misalnya adalah menciptakan prakondisi, seperti konsumsi makanan kebarat-baratan, kurang aktivitas, dan obesitas adalah kurang baik bagi kesehatan. Pencegahan yang kedua adalah pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada orang-orang yang termasuk kelompok resiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita DM tetapi berpotensi untuk menderita DM. Nah, ada beberapa keadaan nih yang berpotensi menderita DM. Yang pertama, kelompok usia tua, yaitu lebih dari 45 tahun, kegemukan, tekanan darah tinggi lebih dari 140, riwayat keluarga DM, riwayat kehamilan dengan BB bayi lahir lebih dari 4.000 gram, dan pernah TGT atau GDPT. Pencegahan yang ketiga adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya mencegah atau menghambat timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak terjadinya awal penyakit. Dan pencegahan yang terakhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut terjadi secara menetap. Nah, sudah selesai nih video pembahasan tentang diabetes mellitus. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.